warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 8 akan mempraktekkan demonstrasi konstekstual pada supervisi akademik pada modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Kurniati dari UPTD SDN Dharma Tanjung 1, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Sebelah kanan saya, perkenalkan, saya Abdurrahman dari UPTD SDN Batu Karang 1, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Sebelah kiri saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Haryanto dari SMK Negeri 1 Omben, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. marilah kita lihat keseruan kami dalam mendemonstrasikan supervisi akademik. Assalamualaikum, selamat siang Pak Rahman. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Haryanto. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Rahman. Katanya Bapak hari ini akan melaksanakan praktik coaching ya? Bagaimana, sudah siap Pak? Insya Allah siap Pak. Hari ini saya akan melaksanakan praktek coaching dengan Ibu Nurlaili. Berhubung tugas saya di sini sebagai observer Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. 3, yaitu berupa 3 kompetensi yang harus Bapak lakukan. Yang pertama, present, kehadiran penuh Pak, mendengarkan dengan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bapak. Kira-kira yang Bapak Rahman kurang yakin di bagian apa ya? Kalau saya itu kurang yakinnya di bagian present, karena kita harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita tuh menjadi kurang aktif Pak dalam menanggapi coach, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan sebuah pertanyaan. Baik Bapak, di sini merasa bagian present ya yang boleh dikembangkan. Iya Pak. Iya Pak. Terakhir ini Pak, apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini Pak? Yang pasti saya itu berharap Pak akan ada sebuah solusi terbaik Pak tentunya dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik Bapak, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Dan selanjutnya saya persilakan Bapak untuk melakukan coaching. Dan sebagai observer saya akan mengamati Pak coaching yang Bapak lakukan ini apakah sudah sesuai dengan alur cerita, dan tentunya untuk dibagikan di bagian present ini, apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat Pak dengan sangat baik ya Pak? Silakan Pak, boleh dilanjutkan. Ya baik Pak, terima kasih, semoga nantinya berjalan dengan lancar Bapak ya, antara apa ya kegiatan saya itu antara coach dengan coaching dengan bulan. Terima kasih Bapak ya. Siap. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Ya. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu Nurlaili hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, saya dalam keadaan sehat walafiat. Rahman, bagaimana kabar Pak Rahman hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Syukur, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maaf Bapak. Maaf Ibu ya, ini ada apa ya Ibu itu tadi tuh menghubungi saya itu, makanya saya terkejut kok ada panggilan terjawab kok Bu Nurlaili ini. Bu Nurlaili kok ada panggilan terjawab, ada apa sebenarnya dengan Bu Nurlaili? Oh iya Pak, mohon maaf loh Pak sebelumnya. Tadi saya menghubungi Bapak, apakah boleh saya meminta waktunya untuk sharing dengan Bapak? Iya Bu, tentu saja saya boleh bersedia dengan senang hati saja.
Jadi ini boleh, saya itu kebetulan saya itu tidak ada kegiatan pembelajaran saat ini. Dan saya itu siap siaga tadi. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya Pak Rahman. Sama-sama, Bu, sama-sama. Memangnya ada urusan apa ya? Saya itu bikin penasaran. Berarti apa ini? Iya betul, dia ada terus terang ini. Iya, iya. Begini Pak Rahman, Gimana? saya mempunyai masalah Iya. dengan siswi saya yang akhir-akhir ini dia sering sekali bolos. Padahal dia itu siswi berprestasi loh Pak. Setelah saya selidiki, ternyata dia itu bekerja mencari nafkah untuk membantu perekonomian orang tuanya. Menurut saya, anak seperti itu kurang pantas Pak untuk bekerja mencari nafkah. Saya ingin Setiawati itu rajin bersekolah seperti biasanya. Begitu Bu ya, Bu Nuraini. Iya, begitu kira-kira Pak. Lantas apa yang Ibu inginkan dari pertemuan sekarang ini? Ya, tentunya dalam pertemuan kita kali ini saya menginginkan solusi Pak dari permasalahan ini. Sehingga Setiawati siswi saya itu dapat menjadi siswa yang aktif kembali bersekolah, karena saya menginginkan murid-murid saya mengikuti pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Serta sebagai wujud dari implementasi dari kurikulum Merdeka. Saya ingin murid saya itu merdeka dan rajin dalam mengikuti proses pembelajaran. Wow, sungguh mulia berarti dengan Bu Nuraini. Oke Bu Nuraini ya, ini saya tuh Bu Nuraini kira-kira ketika kita kaitkan dengan persentase dari angka berapa Bu? Apakah dari angka 1 sampai 10 itu kalau khususnya skala Ibu itu ada pada level berapa? Ya, kira-kira itu pada level 7 Pak. Terus selanjutnya Bu ini tindakan apa yang akan Ibu lakukan nanti yang ingin mengubahnya dari persentase 7 itu pinginnya Ibu tuh seperti apa nanti persentase? Ya, yang pasti itu saya menginginkan kenaikan Pak menuju angka 8, 9, dan 10. Jika semua warga sekolah itu peduli dengan masalah yang saya alami sekarang. Benar. Namun sebelumnya sih, saya ingin bertanya pada Ibu Nuraini ya, apa sih yang menjadi penyebab dari Setiawati itu tidak rajin dalam 1 bulan terakhir ini? Penyebabnya sebenarnya dia membantu orang tuanya mencari nafkah Pak, sehingga dia sering bolos masuk sekolah. Kasihan ya. Baik Ibu, menurut Ibu tuh adakah sebuah usaha Ibu apa yang lebih Ibu lakukan untuk menangani permasalahan tentang Setiawati ini? Sebetulnya saya sudah memanggil Setiawati Pak dan memberikan semangat untuk terus belajar sehingga dapat meraih cita-cita yang dia inginkan. Namun dia menangis Pak karena takut pada kedua orang tuanya. Saya Bu Anda, Iya, Pak. Setiawati. Lalu apa tindakan Ibu tentang ketika selanjutnya ketika Ibu sudah memanggil Setiawati terus Setiawati menangis lantaran ada tindakan seperti apa, mungkin ada respon dari orang tuanya, terus lalu tindakan Ibu seperti apa selanjutnya? Ya mungkin tindakan saya seperti ini ya Pak Rahman. Pertama, saya akan menghadap pada Bapak Kepala Sekolah. Saya akan menyampaikan masalah yang saya hadapi. Kemudian saya akan meminta Bapak Kepala Sekolah untuk menyediakan waktu mengadakan rapat dengan teman-teman pada saat rapat rutin bulanan tentunya ya Pak ya. Selanjutnya saya akan meminta izin untuk menyampaikan permasalahan kepada peserta rapat supaya para peserta rapat tersebut dapat mengetahui permasalahan yang sedang saya hadapi. Tak lupa pula atas pengetahuan dari komite sekolah, saya ingin menghubungi kedua orang tuanya untuk memberikan penjelasan betapa pentingnya pendidikan anak seusia Setiawati ini Pak.
Begitu ya. Terus bagaimana ketika ibu mendatangi atau respon dari orang tuanya, dan apa yang akan ibu lakukan? Orang tuanya itu kurang merespon, Pak, karena orang tuanya itu kurang sadar pada pentingnya pendidikan anak, sehingga orang tuanya tetap membawa Setiawati ini untuk membantu mencari nafkah. Begitu ya. Begitu ya Bu. Terus rencana ibu selanjutnya mungkin ada ada cara atau mungkin ada solusi mengatasi hal tersebut? Ada cara lain atau Iya. mungkin solusi lain? Insya Allah ada, Pak. Saya akan melibatkan tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, terutama tokoh masyarakat di mana Setiawati ini mengaji di tempat itu. Oh, ibu telah memikirkan ya beberapa solusi. Solusi yang pertama gagal, Iya. maka ibu Nurlaili akan mencari sebuah solusi lagi. Oke ibu ya, berarti ada beberapa cara untuk mengatasi masalah yang ibu hadapi. Kira-kira kapan ibu mau menuntaskan masalah ini? Secepatnya, Pak. Insya Allah dalam akhir pekan ini, karena dalam pendidikan kita tidak hanya sendirian ya, Pak ya, Betul. melainkan harus berkolaborasi dengan stakeholder yang seperti kepala sekolah, komite sekolah, teman sejawat, serta orang tua murid tentunya. Terus bagaimana jika tidak berhasil Bu? Bagaimana respon atau tidak lanjut? Iya. Kalau prinsip saya tuh, Pak, saya rasa saya akan berusaha terlebih dahulu, baru selanjutnya saya akan pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Sungguh luar biasa ibu ya. Semoga kemudian ibu ini pada pendidikan menjadi pengabdian yang terbaik untuk ibu, baik di dunia maupun di akhirat. Itu sudah menjadi guru yang benar-benar berpihak kepada murid dan juga setelah akhir pekan nanti saya tunggu ya cerita Bu Nurlaili ini seperti apa nanti dan gimana hasilnya, apakah sudah sesuai dan dengan tujuan yang sudah ibu tetapkan tadi. Baik, Pak, siap, insya Allah. Ibu Nurlaili tidak terasa ya mungkin di percakapan kita, karena kalau kita berbicara tentang pendidikan Ibu Nurlaili memang kita tuh tidak terasa dengan bermenit atau berjam-jam tidak terasa. Karena apa? Karena mungkin betapa pentingnya sebuah pendidikan yang kita bahas bersama, mencari solusi bersama dan juga tindak lanjut bersama. Oke, Bu Nurlaili, saya itu mohon maaf Bu Nurlaili, saya ini masih ada kegiatan les privat SSHB Bu Nurlaili. Saya itu kan menjadi pembina senam sama hewan rumah tangga di sana. Ya nanti sore Bu Nurlaili, saya mohon maaf ya Bu Nurlaili. Oh, baik Bapak, terima kasih sudah mau mendengarkan keresahan saya. Ya baik Bu ya, sama-sama. Semoga berhasil ya Bu. Semoga kita selalu amanah dan istiqomah dalam mengemban sebuah amanah mencerdaskan anak bangsa. Saya tunggu ya Bu Nurlaili ya kabar cerita selanjutnya. Ya oke ya Bu Nurlaili ya. Assalamualaikum. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga saja ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Terima kasih Pak. Kita beri upload dulu untuk kegiatan praktek coaching hari ini antara Pak Rahman dan juga Bu Nurlaili yang sudah melaksanakan praktek coachingnya dengan baik, dan terdapat di situ alur tirta seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak lakukan, khususnya kepada Pak Rahman selaku coach di sini. Menurut Bapak Rahman, apakah indikator keberhasilan diskusi tadi, Pak? Kalau indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya, dan mungkin dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bapak lakukan pada pembelajaran selanjutnya ya Pak? Iya. Nah, kemudian tadi Pak Rahman sampaikan ingin mengembangkan pada potensi present atau kehadiran penuh ya. Di sini saya mengamati bahwa Bapak sudah melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh jadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang bobot,
ya akan membuat si coach ini lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusunnya dengan secara maksimal. Iya, betul sekali Pak. Terima kasih Pak Rahman dan Sama-sama. selaku coach di sini, dan juga Bu Nur Lairis selaku coach atas praktek coaching hari ini, di mana sudah memberikan pelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi, sehingga terciptalah solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, terima kasih banyak Pak Rahman dan juga Sama-sama, Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Rahman. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Katanya Ibu hari ini melaksanakan apa ya? Pakai coaching ya? Iya. Bagaimana, sudah siap? Siap Pak. Kali ini saya akan melakukan praktek coaching bersama Pak Haryanto. Berhubung tugas saya itu sebagai observer ya Bu Nur ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama present, yang artinya kehadiran penuh. Yang kedua adalah menggunakan dengan aktif, dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya Bu Nur, yaitu kita mengajukan pertanyaan berkelompok. Kira-kira Bu Nur ini kurang yakin di bagian apa nih? Kalau saya Pak kurang yakinnya itu di bagian present Pak. Oh, Karena kita harus fokus dengan apa yang akan disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita akan menjadi kurang aktif Pak dalam menanggapi masalah yang coach hadapi. Dan tentunya sulit juga untuk mengajukan beberapa pertanyaan. betul sekali. Baik, jadi Ibu merasa di bagian present ini ya yang perlu dikembangkan lagi ya Bu ya. Karena kalau tidak dikembangkan di dalam perasaan tersebut tidak terlalu fokus gitu. Iya Pak, iya. Terakhir nih Bu ya, apa yang Ibu inginkan di dalam coaching kali ini? Yang pasti Pak, saya berharap ada solusi terbaik dari Oke. permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar Bu ya. Dan selanjutnya saya itu ingin berjalan Ibu untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer tentunya saya itu akan hanya mengamati ya jalannya coaching antara Ibu Nur sama Pak Har ya. Iya, Terus apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk di bagian present ya yang paling sangat menentukan sekali di bagian kehadiran penuhnya, karena erat sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan coaching. Oke ya Bu Nur, mungkin justru itu harapan saya sebagai observer, semoga lancar dan juga bisa lanjut ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Ya, Semoga sama-sama. nanti pada pelaksanaan coaching dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak Har. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Pak Har agak murung dan tidak semangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Apa ada yang bisa saya bantu? Yang sebelumnya mohon maaf Bu, saya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Pak. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Nur bisa membantu saya? Dengan senang hati Bapak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah lah seperti itu Bu, yang sedang saya hadapi. Oh, kira-kira begitu ya Pak ya permasalahannya. Mungkin setelah diskusi ini, apa sih yang Pak harapkan? Ya, yang saya harapkan itu Bu bisa meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas.
Masalah apa, Pak? Coba Pak Har ceritakan apa yang sedang Pak Har rasakan. Mungkin saya bisa membantu permasalahan yang Pak Har hadapi. Begini Bu, akhir-akhir ini beberapa siswa saya malas dalam mengerjakan tugas. Dari 30 siswa terdapat 10 sampai 15 siswa lah yang selalu terlambat dalam mengumpulkan tugas. Apakah keterlambatan dalam mengumpulkan tugas ini terjadi pada seluruh mata pelajaran gitu, Pak? Tidak Bu, anak-anak itu terlambat mengerjakan tugas pada mata pelajaran tertentu, Kira-kira mata pelajaran apa ya, Pak ya? yaitu pelajaran komputer grafis. Kenapa Pak kok bisa begitu, Pak Har? Ketika pembelajaran komputer grafis di kelas, anak-anak itu kurang antusias, banyak anak-anak yang pasif lah seperti itu. Bagaimana cara Pak Har itu mengajar pada mapel komputer grafis pada waktu itu? Anak-anak biasanya saya suruh untuk membuka buku pelajaran. Kemudian saya itu menerangkan di depan kelas sambil saya ajak anak-anak itu untuk tanya jawab. Terus bagaimana respon anak-anak Pak pada saat itu berdasarkan langkah-langkah yang Pak Har ajarkan? Ada sih Bu, 1-2 anak saja yang merespon ketika saya ajak untuk tanya jawab. Oh, jadi seperti itu ya Pak permasalahan yang dihadapi oleh Pak Har. Anak-anak tidak aktif saat pelajaran komputer grafis, sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Gitu ya Pak ya? Ya betul sekali Bu Nur. Kira-kira gimana ya Bu solusinya? Nah, sekarang gini ya Pak ya. Apa Pak Har sudah tahu permasalahannya? Lalu upaya apa yang sudah Pak Har lakukan untuk masalah ini? Ya kalau upaya yang sudah saya lakukan yaitu saya sering mengingatkan di WA group itu Bu, untuk anak-anak mengerjakan meskipun di rumah lah seperti itu. Terus hasilnya masih tetap ya Pak ya? Meskipun sudah diingatkan, tadi Pak Har juga bercerita pada saat pembelajaran. Pak Har menggunakan metode bercerita tanya jawab, tetapi hanya beberapa siswa saja yang aktif merespon. Apakah Pak Har sudah merefleksi pembelajaran komputer grafis di kelas selama ini? Mungkin Pak Har melakukan sesuatu agar anak-anak itu termotivasi, Pak, seperti itu. Oh iya ya Bu, kenapa ya saya tidak mencoba menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, supaya yang mungkin siswa itu lebih aktif saat pembelajaran di komputer grafis, sehingga anak-anak juga semangat dalam mengerjakan tugas. Nah, itu good idea, Pak. Bagus itu, Pak. Langkah yang bagus. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab saja, sehingga pembelajaran kurang menarik bagi anak-anak. Iya ya Bu, mungkin ya karena selama ini metode mengajar saya belum mampu ya mungkin mengaktifkan siswa dalam belajar, sehingga saya kurang berpihak kepada murid. Juga ini mungkin berpengaruh juga terhadap ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Jadi kira-kira apa nih yang akan Pak Har lakukan ke depannya? Langkah-langkah saya akan merefleksi pembelajaran di mapel komputer grafis dan juga mapel-mapel yang lain lah seperti itu Bu. Saya akan menggunakan alternatif metode yang menarik dan juga melakukan diferensiasi konten lah seperti itu Bu, agar apa ya siswa aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran di mapel komputer grafis ini. Oke, good idea tuh Pak. Langkah-langkah yang bagus sekali. Langkah-langkah yang Pak Har ambil sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide Bapak. Ya Bu, saya juga merasa lega sekarang Bu, karena sudah menemukan solusi masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Gitu. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apa yang Pak Har akan lakukan ke depannya, Pak? Komitmen saya itu Bu, saya akan melakukan ke depannya, yaitu diantaranya saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik
lagi itu Bu, yang lebih menarik. Tuh, saya akan menyiapkan berbagai media pembelajaran untuk melakukan diferensiasi seperti yang itu Bu, konten. Tuh, saya juga akan menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi Bu. Tuh, yang dapat meningkatkan antusias anak-anak sehingga anak-anak juga paham dan pada akhirnya tugasnya itu bisa dikerjakan tepat waktu. Keren sekali Pak Har. Semoga Bapak dapat melakukan rencana yang Bapak rencanakan tadi ya Pak ya. Terima kasih Bu Nur Sama Pak Haryanto. tepuk tangan dan juga beri 2 jempol untuk kedua Pak Har sama Bu Nur. Oke, untuk kegiatan coaching hari ini antara Bu Nur dan Pak Har yang sudah melaksanakan praktek coachingnya dengan baik dan juga terdapat penuh Tirta, tujuan identifikasi, terus rencana aksi serta tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching ini ya Bu Nur, Ya. yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi khususnya kepada Bu Nur ini saya lakukan. Menurut Bu Nur, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya sendiri. Wah, jadi untuk rencana aksi dan solusi itu nanti akan Ibu lakukan pada pembelajaran selanjutnya berarti ya. Kemudian tadi yang Ibu Nur sampaikan ingin mengembangkan pada potensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya itu mengamati bahwasanya Ibu sudah itu melakukannya dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh, jadi pendengar setia pada praktik coaching ini akan memberikan pertanyaan yang berbobot, akan membuat coaching itu lebih terbuka, terus coaching dia juga lebih nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah ditutur dengan semaksimal mungkin itu. Betul sekali Pak Rahman. Terima kasih ya Bu Nur selaku coach dan terima kasih juga ya Pak Har selaku coaching atas praktek coaching hari ini. Saya itu beri jempol 2 gitu. Di mana sudah memberikan pelajaran pada kita semua tentunya ya bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi kita bersama, terutama di dalam pembelajaran pada modul kita, karena tujuan pendidikan adalah untuk murid dan juga guru. Akhiran, intinya suatu mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Haryanto. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu, alhamdulillah kabar saya baik. Ya, alhamdulillah. Baik Pak Har, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Bagaimana? Sudah siap? Siap Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Rahman. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Pak Haryanto. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang Bapak laksanakan kemarin, kira-kira bagaimana perasaannya Pak? Untuk praktek coaching kemarin, yang pasti saya nervous Bu. Deg-degan karena ini kan baru awal, belum terbiasa juga dengan teknik tirta ini. Karena harus sesuai Bu dengan alur tirtanya. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Pak ya. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Pak ya. Ya Bu. Baiklah, untuk selanjutnya pada kegiatan coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan.
Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Pak Har masih kurang yakin di bagian apa ini, Pak? Kalau saya lebih di bagian presentnya, Bu. Karena kan kita harus hadir secara penuh, hadir fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif, Bu, dalam menanggapi coaching dan tentunya sulit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, Pak. Jadi Bapak merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya, Pak? Ya, Bu. Terakhir nih, Pak, apa sih yang Bapak inginkan dari praktek coaching ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh si coaching itu. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya, Pak ya. Dan selanjutnya saya persilakan Bapak untuk melakukan coaching dengan Bapak Rahman. Dan saya sebagai observer, saya akan mengamati praktek coaching ini yang Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau nantinya alur Tirta, atau tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Amin. Selamat siang, Pak Rahman. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Rahman yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan coaching pada hari ini. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan pada obrolan kali ini, Pak? Baik, Pak. Saya itu juga berterima kasih kepada Pak Har yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini, Pak Har. Saya itu kan ada sedikit permasalahan dalam tugas itu ya, dalam pembelajaran makanya di sekolah itu saya kan selain diberi tugas jadi tenaga administrasi atau operator, saya itu kan diberi tugas sebagai guru, Pak. Terus pada waktu mengajar yaitu pendidikan Pancasila, Pak. Dan saya itu kadang saya merasa bingung, Pak. Artinya apa ya? Ketika saya itu masuk kelas, anak itu tidak fokus dalam pembelajarannya, artinya sering bergurau gitu. Artinya gimana ya? Saya tidak bisa mengkondisikan kelas seperti itu, Pak. Jadi masalahnya itu adalah pada pembelajarannya Bapak, yaitu pada pendidikan Pancasila ya, Pak. Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Sebelum kita melanjutkan obrolan kali ini, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Pak Rahman inginkan dari obrolan kita kali ini? Iya baik, Pak. Saya itu ingin gini, Pak. Saya itu ingin adanya sebuah solusi, Pak, sebenarnya, Pak, dari permasalahan tersebut. Karena terkadang saya itu bingung, Pak, harus ngapain di kelas. Berbeda jauh loh, Pak. Seperti ketika saya itu mengerjakan pekerjaan administrasi atau operator atau mungkin pekerjaan yang lain itu, Pak. Ini memang sangat jauh berbeda ya, Pak. Baik, kalau gitu saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Bapak hadapi saat ini? Jujur saja, ya Pak. Jujur saja ya, kalau mau masuk ke itu saya pasti bingung, Pak. Nanti mau ngapain? Saya mau ngasih kode pembelajaran seperti apa? Terus bagaimana modelnya? Karena mereka itu tidak menyenangkan, Pak. Banyak berjuangnya dengan teman yang lain itu. Artinya pada penerima ketika menerima pelajaran baik itu diskusi maupun kelompok, atau memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran Pak di sini. Bagaimana jadi awal itu saya sampaikan kepada murid bahwa saya juga belajar. Artinya apa ya? Saya itu menginginkan atau saya itu menanyakan kepada murid saya itu modelnya seperti apa gitu. Biar saya itu juga bisa belajar, Pak, seperti itu. Makanya di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, maka kelas itu kayaknya banyak berguranya seperti itu, Pak. Kurang fokus dalam pembelajaran. Maka saya itu bingung, Pak, seperti itu. Model seperti apa yang saya terapkan, seperti itu, Pak. Baik, Bapak.
Kira-kira Bapak sudah tanyakan apa sih kemauan anak, dalam pembelajaran seperti apa, atau keinginannya si anak lah seperti apa? Sudah Pak, beberapa hari kemarin saya tanyakan kepada anak itu, saya juga minta mereka untuk menilai saya. Ketika saya itu mengajar, maka anak-anak itu Pak, saya itu apa ya, buat saya itu menilai saya, jadi saya itu bisa menentukan diri Pak, jadi itu. Makanya baik saya terima itu, dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambah detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT agar mereka itu lebih bisa menyimak Pak, seperti itu, dan mencatat tentunya. Tapi yang kembali lagi saya masih merasa belum belum sesuai begitu Pak. Jadi dalam pembelajaran mereka itu masih lebih banyak diam dan ada bergurau dan juga kurang respon begitu Pak. Di sini kan Bapak sudah berusaha menambahkan model pembelajarannya seperti apa. Kira-kira Bapak menginginkan murid yang seperti apa sih Pak? Kalau saya itu ya Pak, terus terang ya, lebih suka murid itu aktif, kreatif dan juga menyenangkan ya. Artinya apa ya, bisa ada komunikasi dua arah, artinya tidak satu arah, seperti itu Pak. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Mereka itu tidak hanya mendengarkan Pak, tetapi juga ikut bisa aktif menjawab dan juga bertanya jika guru itu menyampaikan materinya, seperti itu Pak. Baik. Jadi Bapak lebih suka yaitu komunikasi seperti yang aktif gitu ya Pak, kreatif, juga menyenangkan seperti ya Pak. Iya Pak. Iya Pak, betul. Jadi kan itu bisa hidup Bapak. Tidak cuma guru yang menjelaskan dan murid yang mendengarkan, artinya apa ya, menjadi pendengar setia. Tidak seperti itu Bapak. Saya tidak menginginkan murid seperti itu. Jadi saya itu bisa murid itu tentunya juga harus memaksa saya untuk belajar lebih banyak Pak, untuk tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila tersebut, biar murid itu tidak hanya mendengarkan, akan tetapi murid itu ada interaksi dua arah, seperti itu Bapak. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut Bapak, yang mungkin bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat inilah? Kalau menurut saya Pak, mungkin bisa saya lakukan adalah yang pertama itu saya sedikit Pak merubah cara pembelajaran Pak, atau model pembelajaran. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid Pak untuk membuat pertanyaan secara pribadi, atau bisa saling tukar untuk menjawab antara teman sejawat, antara teman sekelahnya, terus ada interaksi beberapa arah seperti itu Bapak. Jadi mereka itu bisa lebih aktif dan juga dalam pembelajaran seperti itu Bapak. Jadi gini, ketika teman lain itu mempresentasikan, maka yang lain juga mendengarkan, artinya juga menyimak Pak. Dan juga bisa mengomentari dengan teman sejawat yang lain. Dan hal yang penting juga Pak, saya itu juga inginnya membuat sebuah kelompok Pak, kelompok diskusi seperti itu. Nah, artinya apa? Biar ada komunikasi beberapa arah Pak. Seperti itu, artinya tidak bengong murid tersebut, artinya tidak diam, agar itu semuanya itu aktif, kreatif dan juga menyenangkan. Yang seperti itu Pak, biar tidak bosan. Baik, luar biasa sekali ya apa yang Bapak sampaikan. Bapak benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak itu aktif, kreatif dan menyenangkan. Begitu ya Pak? Iya. Kira-kira ini Pak, kapan hal tersebut akan Bapak lakukan? Mungkin Pak ya, insya Allah saya itu akan akhir pekan ini Pak, juga setelah habis kegiatan Maulid Nabi Pak, saya itu akan merencanakan hal-hal yang sudah diutarakan kepada Pak Rahman. Baik Pak Rahman, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir obrolan kita. Kira-kira apa sih yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan singkat ini Pak? Baik, jadi kalau saya itu dari obrolan saya pribadi Pak ya, kali ini saya akan menemukan sebuah solusi Pak, apa yang saya lakukan, terus saya itu membimbing anak-anak di kelas, dan juga saya itu juga bisa memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru gitu Pak. Jadi saya itu memang ini intinya Pak, saya itu inginnya siswa tersebut bisa aktif dan juga menyenangkan, seperti itu Pak. Baik sekali. Semoga apa yang kita bicarakan kali
hari ini Pak juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Bapak dan juga saya. Iya Pak. Ini bagaimana hasilnya setelah Bapak menerapkan rencana pembelajaran Bapak tadi?